Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati fid din, al-ahibba fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian fikih i'tikaf dengan mengacu pada kitab Ar-Rawd Al-Murbi' Syarah Zadul Mustaqni' karya Syekh Al-Alamah Mansur Al-Buhuti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, falyaqra al-qari'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa in ayyana li'tikafihi aw salatihi al-afdhala kal masjidil harami lam yajuz i'tikafuhu aw salatuhu fi ma dunahu ka masjidil madinati awil aqsa wa aqsuhu bi aqsihi. Faman nadhara i'tikafan aw salatan bi masjidil madinati awil aqsa ajza'ahu bil masjidil harami lima rawa Ahmad wa Abu Dawud an Jabirin anna rajulan qala yaumal fathi ya Rasulullah inni nazartu in fatahallahu alaika makkata an usalliya fi baitil maqdis faqala salliha huna fasa'alahu faqala salliha huna fasa'alahu faqala sya'nuka idzan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa in ayyana, dan apabila ia menentukan li'tikafihi, untuk i'tikafnya, au salatiha, atau salatnya. Apabila seseorang telah menentukan i'tikafnya di tempat tertentu atau salatnya di tempat tertentu, yang al-afdala, yang utama, kal masjidil haram, seperti Masjidil Haram, lam yajuz i'tikafuhu aw salatuhu, tidaklah diperbolehkan untuk i'tikaf atau melakukan salat yang telah dia takyinkan tadi fima dunahu, di dalam masjid yang dunahu, di bawahnya, ka Masjidil Madinati awil Aqsa, seperti Masjid Madinah, yang Masjid Nabawi, awil Aqsa, ataupun Masjidil Aqsa, wa aqsuhu bi aqsihi, dan kebalikannya, hukumnya adalah kebalikannya. Ma'asyiral ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwa apabila seseorang bernadar di masjid yang utama, tidaklah boleh ia pindah kepada masjid yang lebih rendah dari masjid yang ia takyinkan, masjid yang ia
telah tentukan. Namun kebalikannya, al-aksu bil aksi. Kalau dia bernadar di masjid yang nilai keutamaannya lebih rendah daripada masjid yang lainnya, kemudian ia berpindah kepada masjid yang nilai keutamaannya itu lebih tinggi, maka ini diperbolehkan. Dan hal ini berlaku pula pada masalah yang lain, seperti masalah wakaf. Al-wakaf, apabila kita memindahkan wakaf kepada sesuatu, kepada yang lebih utama, maka boleh. Adapun apabila kepada yang lebih rendah, ini tidak boleh. Contohnya, kalau seseorang mewakafkan sesuatu untuk fakir miskin, kemudian dipindahkan ke madrasah misalnya, maka boleh, karena ini adalah intiqalul waqfi minal adna ilal a'la. Kenapa? Karena manfaat wakaf kepada fakir miskin ini manfaatnya adalah manfaat yang qasirah. Sedangkan qasirah artinya manfaatnya hanya khusus untuk diri orang fakir miskin tersebut. Adapun jika untuk madrasah, maka manfaatnya adalah muta'adiyah. Manfaatnya itu menyebar, bukan hanya khusus pada diri orang yang menerima wakaf tersebut atau jihah yang menerima wakaf tersebut. Tetapi manfaatnya adalah menyebar. Dan setiap manfaat yang muta'adiyah, yang menyebar, ini lebih diutamakan daripada yang manfaatnya tidak muta'adiyah atau qasirah. Manfaatnya adalah qasirah, hanya pada orang yang menerimanya atau jihah yang menerimanya. Ya. Aw aksuhu bi aksihi, faman nadhara i'tikafan aw salatan bi masjidil madinati awil aqsa. Maksudnya, barang siapa yang bernadar melakukan i'tikaf atau salat di Masjid Madinah atau Masjidil Aqsa, ajza'ahu bil Masjidil Haram. Mencukupinya apabila melakukan i'tikaf atau salat di Masjidil Haram. Lima rawa Ahmadu, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud dan juga Imam Abu Dawud an Jabirin radhiyallahu taala anhu, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala, sesungguhnya seorang laki-laki mengatakan, yaumal fathi, pada yaumul fath, pada hari pembukaan kota Madinah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nadartu in fatahallahu alaika Makkata, sesungguhnya saya telah bernadar apabila Allah membukakan kota Makkah atas dirimu, an usalliya fi Baitil Maqdis, untuk melakukan salat di Baitil Maqdis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sholliha huna, salatlah di sini. Maksudnya di mana, ikhwah? Di Masjid Nabawi, di Masjid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang fadilahnya lebih besar dibandingkan Masjidil Aqsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan sholliha huna, salatlah di sini. Berarti intiqal, nadar dari yang adna menuju kepada yang a'la, ini boleh. Fasalahu faqala sholliha huna. Kemudian laki-laki tadi kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang sama, salatlah di sini. Faqala, fasalahu, kemudian dia bertanya lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sya'nuka idzan atau sya'naka idzan. Ada dua bacaan, sya'nuka idzan atau sya'naka idzan. Jika demikian, maka terserah kamu. Silahkan. Kalau kamu ingin melaksanakan salat di Masjidil Aqsa. Nah, ini adalah dalil
yang menunjukkan bahwasannya boleh kita intiqalun nazar dari yang adna menuju kepada a'la dan dikiaskan kepadanya masalah wakaf, sebagaimana hal ini dijelaskan secara apik oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam sebagian kitab beliau rahimahullah ta'ala. Nah, fadhal ya akhi. Wa man nazara i'tikafan zamanan muayyanan ka asri dzil hijjah dakhala mu'takafahu qabla lailatihil ula fayadkhulu qubayla al-ghurubi min al-yawm alladhi qablahu wa kharaja min mu'takafihi ba'da akhirih ay ba'da ghurubi syamsi akhir yawmin minhu. Naam. Wa man nazara, dan barang siapa yang bernazar i'tikafan, i'tikaf zamanan muayyanan, zaman ini waktu muayyanan yang tertentu, ka asyri dzil hijjati, seperti asyri dzil hijjah. Perhatikan ikhwah di sini, ka asyri dzil hijjah, seperti asyr dzil hijjah. Kalau seorang mengatakan saya bernazar untuk melaksanakan i'tikaf asyri dzil hijjah, maka nazar yang seperti ini adalah nazar yang muayyan, nazar yang tertentu. Berarti kewajiban dia dalam menunaikan nazar tersebut adalah pada 10 Dzulhijjah, ya, asyri Dzulhijjah. Tidak boleh keluar dari Dzulhijjah. Ya, tidak boleh keluar dari apa? Dzulhijjah. Kalau seandainya dia melaksanakan pada bulan Muharram, boleh atau tidak? Tidak boleh, karena telah keluar dari Dzulhijjah tadi. Nah, kemudian nanti insyaallah masalah yang lebih rinci tentang zaman di sini kita jelaskan pada poin yang berikutnya insyaallah taala. Dakhala mu'takafahu, masuk ke dalam tempat i'tikafnya, qabla lailatihi al-ula, sebelum lailatihi al-ula, sebelum malamnya yang pertama. Fayadkhulu, maka ia masuk ke tempat i'tikafnya kubailal ghurubi, kubailal ghurub, mendekati waktu tenggelamnya matahari, minal yaumil ladzi qablahu, dari hari yang sebelumnya, dari hari yang sebelumnya. Misalnya ikhwah, kalau malam yang pertama adalah malam Ahad misalnya, ya, malam yang pertama adalah malam Ahad, maka kubailal ghurub, mendekati waktu ghurubi syamsi dari malam Ahad tersebut, ia masuk ke tempat i'tikafnya. Dia masuk ke tempat i'tikafnya adalah kubailal ghurub. Kenapa demikian? Karena yang dinamakan malam adalah setelah tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ini malam. Dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, ini dinamakan lailah, dinamakan malam hari. Karena itu kaidahnya yang dijelaskan oleh para ulama bahwa al-lailu ini tabi'un lima ba'dahu. Lail, malam hari, ini mengikuti hari yang setelahnya. Berarti kalau malam Ahad ini adalah perhitungan secara syar'i, wallahu ta'ala bisawab, mengikuti hari Ahadnya. Jadi malam Ahad ini mengikuti apa? Hari Ahadnya. Jika demikian, maka ia masuk ke dalam tempat i'tikafnya menjelang hari yang
pertama dari Asyra Dzulhijjah yang ia bernadar dengan nadar yang muayyan tersebut, dengan nadar yang telah ditentukan waktunya secara tertentu olehnya. Wa kharaja min mu'takafihi, dan keluar dari mu'takafnya, ini keluar dari tempat i'tikafnya, ba'da akhirihi, setelah akhirnya, ai ba'da ghurubi syamsi akhir yaumin minhu. Maksudnya adalah setelah tenggelamnya matahari, akhir yaumin minhu, akhir hari darinya, akhir hari darinya. Perhatikan ya ikhwah, kalau tadi kita umpamakan hari yang pertama adalah hari Ahad, berarti hari Ahad, kemudian apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, apa? Selasa. Nah, Selasa ketika tenggelam matahari, maka itu adalah akhir dari 10 hari yang ia berniat untuk melaksanakan i'tikaf secara muayyan selama 10 hari tersebut. Bisa dipahami ikhwah di sini? Nah, dari sini maka kita mengetahui bahwa kalau seandainya kita i'tikaf 10 akhir dari bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, maka kapan kita masuk ke tempat i'tikaf? 10 Ramadan, 10 akhir Ramadan. Malam kita masuknya kapan? Malam 21. Kalau dikatakan malam 21, berarti kapan? Qubaila ghurubis syamsi, yani menjelang tenggelamnya matahari. Jadi menjelang tenggelamnya matahari. Malam 21. Sehingga ketika matahari sudah tenggelam, ia sudah berada di tempat i'tikafnya. Kalau seorang mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam suatu riwayat yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat i'tikafnya setelah melaksanakan sholat subuh. Perkataan ini dijawab oleh jumhur ulama bahwasanya maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat i'tikafnya setelah melaksanakan sholat subuh adalah mu'takafnya yang khas, tempat i'tikafnya yang khusus. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil tempat di masjid yang tertentu untuk kemudian beliau menyepi di tempat tersebut, masuk ke tempat yang disediakan untuk i'tikaf beliau, menyepi dari manusia secara khusus. Karena itulah Al-Imam Nawawi rahimahullah taala di antara ulama yang mengatakan seperti ini, beliau mengatakan Qala Syafi'i wal ashab, berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala dan juga sahabat-sahabat beliau, wa man arada al-iqtida'a bin nabiy sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghendaki untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam fil i'tikaf, dalam i'tikaf,
fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 akhir dari bulan Ramadan, fayambaghi ayyadkhulal masjida qabla ghurubisy syamsi, maka seyogyanya ia masuk ke masjid qabla ghurubisy syamsi, sebelum tenggelamnya matahari, lailatal hadiya wal ishrin minhu, pada malam 21. Nah, darinya ini malam 21. Likaila yafutuhu syai'un minhu, agar tidak ketinggalan sesuatu pun dari 10 akhir dari bulan Ramadan tersebut. Kemudian ayol ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, termasuk dalil yang menguatkan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa apabila kita melaksanakan i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan, masuknya kita ke tempat i'tikaf kita, maksudnya di masjid secara umum, adalah malam 21. Di antaranya adalah tujuan dari kaum muslimin melaksanakan i'tikaf, di antaranya adalah ingin mendapatkan fadilah dan keutamaan Lailatul Qadri, sedangkan ia sedang melaksanakan i'tikaf. Karena tentu keutamanya sangat besar. Dan telah kita maklumi bersama bahwa arja yang paling diharapkan oleh kaum muslimin untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dari 10 malam yang terakhir adalah malam-malam yang ganjil. Dan termasuk malam yang ganjil adalah malam 21. Kalau kita masuk ke dalam tempat i'tikaf setelah subuh, maka konsekuensinya, kalau seandainya malam Lailatul Qadar pada malam 21, kita dapat atau tidak? Tidak dapat. Kita tidak mendapatkan keutamaan i'tikaf di malam 21 Ramadan. Ini diantaranya dalil yang menguatkan bahwasannya i'tikaf 10 akhir bulan Ramadan dimulai sebelum tenggelamnya matahari, sehingga ketika tenggelam matahari kita sudah berada di masjid. Kemudian juga disebutkan dalam suatu riwayat Nabi SAW mengatakan, man i'takafa ma'i falya'takif al-ashra al-awakhir. Barang siapa yang beriktikaf bersamaku, maka hendaknya dia beriktikaf asyral awakhir, 10 akhir dari bulan Ramadan. Jumhur ulama mengatakan bahwa asyr, kalimat asyr dalam bahasa Arab ini adalah adat untuk lail. Asyr ini adalah adat untuk lail, ini lailah. Perhatikan, asyr ini adalah adat untuk lailah, untuk malam hari, bukan adat untuk yaum. Karena kalau adat untuk yaum adalah asyra. Hal ini menguatkan bahwasannya masuknya kita ke tempat i'tikaf adalah pada malam 21. Dan yang paling utama adalah agar kita tidak yafutu syai'un minhu, agar tidak kehilangan sesuatu pun darinya, adalah setelah ketika matahari tenggelam kita sudah berada di masjid, agar tidak luput dari kita sedikit pun dari
10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut. Bisa dipahami, ikhwah? Nah, kemudian kapan kita keluarnya? Keluarnya adalah akhir hari dari 10 akhir dari bulan Ramadan. Akhir harinya. Yang akhir hari ini adalah ditandai dengan ghurubus syamsi, dengan tenggelamnya matahari. Akhir hari ini ditandai dengan tenggelamnya matahari. Karena itu akhir dari 10 akhir Ramadan. Apabila sudah apa? Tenggelam matahari, maka kita sudah boleh untuk keluar dari masjid tempat i'tikaf kita. Adapun apabila seseorang ingin tinggal sampai waktu subuh, maka ini pun lebih utama karena adanya beberapa asar dari salaf, mereka tinggal di tempat i'tikaf mereka sampai terbitnya fajar. Namun kalau dia keluar dari tempat i'tikafnya setelah tenggelamnya matahari pada 10 hari yang terakhir dari hari yang ke-10, ini adalah sudah mencukupi dari 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Bisa dipahami ya? Kelihatannya harus ditanya nih biar ini. Abdurrahman, kapan kita masuk tempat i'tikaf? Yes, pada hari awal, yes, pada apa? Malam 21 apabila kita memang i'tikaf di 10 akhir dari bulan Ramadan. Akhirnya kapan? Hari yang terakhir dari 10 akhir bulan Ramadan setelah terbitnya fajar. Setelah tenggelamnya matahari. Ya, setelah tenggelamnya matahari. Iya. Bagaimana kalau kita misalnya i'tikaf 5 hari? Diki. Ya. Kemudian setelah 5 hari, ya, setelah tenggelamnya matahari maka boleh keluar. Nah, begitu seterusnya. Apabila kita di luar bulan Ramadan, maka cara kita melakukan i'tikaf adalah demikian. Berarti kalau kita misalnya nazar i'tikaf 1 malam. 1 malam. Kapan kita masuk? Sebelum tenggelamnya matahari. Kemudian keluar setelah terbit fajar. Hasan. Ini yang bisa jawab malah Pak Sarjono, Masya Allah ya. Ya. Jadi keluarnya adalah setelah apa? Semalam ya, wah. I'tikaf semalam. Berarti apa? Sebelum tenggelamnya matahari, dan keluarnya adalah setelah terbitnya fajar. Kalau i'tikaf kita sehari, Mas Wawan, sehari. Setelah itu sampai tenggelamnya matahari. 1 hari ya, akhi. Sudah merasa betul atau ragu? Sudah merasa betul. Wah, Pak Sarjono lagi, nggih, monggo. Sebelum, ya,
Nah, Hasan. Masya Allah, Pak Sarjono lagi yang bisa jawab ini. Ini yang muda-muda kalah dengan yang tua nih. Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau 1 hari berarti sebelum terbitnya fajar, kemudian keluarnya adalah setelah tenggelamnya matahari. Maka ini 1 hari. Ya. Perhatikan kaidahnya. Yang namanya lailun adalah semenjak terbitnya. Namanya maaf. Ini keliru juga pembicaranya ini. Nah, yang namanya lailun adalah apa? Setelah tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ini lail, malam. Kalau siang hari atau yaumun itu adalah apa? Ketika setelah terbitnya fajar sampai apa? Tenggelamnya matahari. Nah, kita lanjutkan. Wa in nazaroha yauman dakhala qabla fajrihi. Nah. Wa ta'akhkhara. Wa in nazara yauman. Nah, wa in nazara yauman dakhala qabla fajrihi. Nah, ini yang saya tanyakan tadi. Apabila bernazar 1 hari, ini itikaf 1 hari, dakhala qabla fajrihi. Nah, masuk ke tempat itikafnya adalah sebelum terbitnya fajar. Nah. Wa ta'akhkhara hatta taghruba syamsuhu. Nah, dan ta'akhkhara yakni tidaklah keluar dari tempat i'tikafnya hingga tenggelamnya matahari. Kalau sudah tenggelam matahari berarti dia sudah i'tikaf selama 1 hari. Nah, wa in nadhara zamanan muayyanan taba'ahu walau atlaqa. Nah, wa in nadhara zamanan muayyanan. Dan apabila seorang bernadar zamanan muayyanan, waktu tertentu, taba'ahu walau atlaqa. Taba'ahu, ia melaksanakannya secara berurutan, tidak boleh ada senggang waktunya, tidak boleh diputus. Walau atlaqa, walaupun dia memutlakkannya. Artinya demikian. Kalau seandainya seseorang mengatakan, saya bernadar untuk melakukan i'tikaf selama 3 hari misalnya, di bulan Rajab, 3 hari di bulan Rajab. Menurut mazhab Imam Ahmad, maka ia wajib melaksanakan i'tikaf di masjid selama 3 hari di bulan Rajab dan harus berurutan. Misalnya dimulai hari Senin, maka Senin, Selasa, Rabu. Tidak boleh dipisah. Misalnya Senin i'tikaf, Selasa tidak i'tikaf, baru kemudian Rabu i'tikaf. Kemudian diselang lagi, baru kemudian Jumatnya i'tikaf. Menurut mazhab Imam Ahmad, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Menurut pendapat yang lain, boleh walaupun tidak tatabu, boleh walaupun tidak berurutan, jika memang ia bernazar zamanan muayyanan dan atlaqa, dan dia memutlakkan. Misalnya dia mengatakan, saya bernazar untuk i'tikaf selama 3 hari di bulan Sya'ban misalnya, 3 hari di bulan Sya'ban. Selagi dia belum keluar dari bulan Sya'ban, maka ia boleh melaksanakan i'tikaf walaupun memang harus terputus-putus. Misalnya hari
Saya ulang. Misalnya hari Senin, pekan pertama dia i'tikaf. Kemudian Selasa, Rabu, sampai kemudian Senin yang berikutnya pada pekan yang kedua dia baru i'tikaf. Kemudian yang berikutnya lagi ya, baru dia i'tikaf. Maka ini boleh. Dan pendapat yang kedua inilah insyaallah taala ini pendapat yang lebih sahih. Karena kalau seandainya dia tidak tatabuk, maka ini sudah termasuk dia melaksanakan nazarnya yang muayyan tersebut kalau memang dia memutlakkannya. Tetapi kalau dia tidak memutlakkan, tetapi dia mentakyidnya, memberikan batasan. Misalnya demikian, saya bernazar untuk melakukan i'tikaf 3 hari di pekan ini. 3 hari di pekan ini. Ya, 3 hari di pekan ini. Di bulan ini. Ya. Atau mungkin lebih di press lagi. Saya bernazar untuk melaksanakan i'tikaf 3 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu di pekan ini. Maka dia wajib untuk melaksanakan nadarnya yang berupa i'tikaf tadi dengan secara tatabu, berurutan. Senin, Selasa, Rabu. Kenapa demikian? Karena kalau dia keluar dari waktu tersebut, maka dia tidaklah dikatakan menunaikan nazarnya yang telah dia tentukan waktunya tersebut. Wa adadan, dan adadan, hitungan tertentu, falahu tafriquhu, maka boleh baginya untuk melakukannya secara tafriq, secara mufaraqah, secara terpisah-pisah. Maksudnya demikian, kalau seandainya seseorang mengatakan saya berniat nazar i'tikaf selama 10 hari. Ini hitungan atau bukan hitungan? Hitungan 10 hari. Tidak disebutkan bulan apa, kemudian juga pekan keberapa, tahun keberapa, ini tidak disebutkan. Jika seperti ini, maka boleh dia melaksanakan nazarnya tersebut secara mufaraqah, secara terpisah-pisah. Misalnya saja 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Bulan pertama dia i'tikaf sehari, sampai kemudian nanti sampai ke bulan 10. Setiap bulan dia ambil 1 hari sampai 10 bulan, sehingga i'tikafnya 10 hari. Boleh. Kalau memang seperti ini. Namun yang utama adalah ia laksanakan secara tatabu. Dia laksanakan secara tatabu. Kemudian kalau seandainya ada yang bertanya, kalau misalnya dia meniatkan secara muayyan tadi dan kemudian muqayyad, kemudian ia tidak melaksanakannya dengan tatabu, dengan secara berurutan, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah
dia wajib mengulang kembali pelaksanaan nadarnya dari awal. Ya. Kalau misalnya seseorang mengatakan, saya bernadar untuk i'tikaf 1 bulan Ramadan di tahun ini. Kemudian ternyata dia i'tikaf 10 hari. Kemudian berat bagi dia. Dia putuskan. Nanti disambung nanti lagi. Maka 10 hari tadi ini seperti dia tidak melaksanakan nadarnya. Sehingga kalau dia nanti mengqadha nadarnya, maka dia wajib mengulang dari awal. Bukan kemudian digandengkan yang 10 hari tadi digabungkan, tidak. Gitu. Demikian juga dalam kafarah yang disebutkan dalam kafarah jimaknya seseorang di nahari Ramadan. Kafarahnya adalah diantaranya adalah puasa berapa ikhwah? 2 bulan secara berturut-turut. Maka puasanya itu adalah 2 bulan berturut-turut, tidak boleh terputus. Kalau terputus maka ngulang dari awal. Kecuali kalau memang terputusnya adalah karena udzur, misalnya karena sakit atau karena udzur-udzur syar'i yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingat sebuah peristiwa yang terjadi pada sebagian saudara kita dari Filipina. Pada waktu itu ketemu kita di Islamic Center Midnap di Qasim. Dia bernadar puasa ya, selama, kalau saya tidak salah ingat itu 2 bulan. Ya, selama 2 bulan. Bernadar puasa selama 2 bulan. Tapi orangnya ini kerjanya di Jaliyat, di Tawiyatul Jaliyat. Ini di bagian penerangan para pekerja luar negeri untuk orang-orang Filipina. Ini kerjanya ini 10 jam. Nah, non-stop bikin makalah, ya kemudian ceramah dan seterusnya. Capek kalau kerja di Jaliyat. Sehingga akhirnya apa? Sering mutus. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah karena putus harus mengulang dari awal. Hingga yang kita tahu dari itu badannya sampai kurus sekali gitu. Karena nadarnya tadi. Dikatakan oleh teman-temannya, batalkan nadar Anda. Enggak mau dia, tetap ingin melaksanakan nadarnya. Tapi akhirnya konsekuensinya ya seperti itu. Dia tetap ya tidak bisa menunaikan nadarnya dengan baik. Karena itu nadar ini hendaknya kita sesuaikan dengan kemampuan kita dan kemudian jangan memberatkan kita. Dan sebenarnya nadar itu adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastakhriju illa minal bakhil. Tidaklah keluar kecuali dari orang yang bakhil. Karena dia ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala harus mensyaratkan. Ya, mensyaratkan sesuatu. Nah. Maka ini sebenarnya tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Karena itu sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Al-Arabi rahmatullahi alaihi, beliau mengatakan bahwasanya al-asal fin nadri al-haram. Asal nadar adalah haram. Tetapi kalau dia sudah bernadar dan nadarnya adalah menadar taat, ya wajib untuk menunaikannya. Jadi berat sebenarnya nadar itu, karena itu jangan memudahkan diri untuk bernadar. Dan nadar ini tidaklah memajukan atau mengakhirkan qada dan qadar yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah kemudian kalau kita bernadar untuk puasa 2 bulan misalnya, kalau saya sembuh dari sakit saya, kemudian dengan nadar tadi kita sembuh, tidak. Tetapi memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan bahwasanya kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu yang tertentu tersebut.
Karena itu jangan kita memberatkan diri untuk kemudian bernadar. Demikian juga misalnya kita nadar untuk i'tikaf. Nadar i'tikaf ini pun juga berat konsekuensinya. Apalagi kalau kemudian kita adalah orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ekonomi kita misalnya cepat, ekonomi kita adalah agak sulit, sehingga tentunya akan sangat sulit sekali bagi kita melaksanakan nazar, sementara kemudian nanti anak dan istri kita yang wajib kita nafkahi akan termadharati oleh nazar kita tersebut. Karena itu hendaknya betul-betul kita perhitungkan apabila kita bernazar. Ada hal yang lain yang kita perlu perhatikan apabila kita bernazar adadan. Musannaf mengatakan di sini falahu tafriquhu. Keterangannya tadi sudah kita sampaikan. Ada hal yang lain yang perlu kita perhatikan bahwa adadan falahu tafriquhu di sini ada pengecualiannya. Kecuali jika memang dia meniatkan untuk tatabu atau ia mensyaratkan tatabu. Apabila dia meniatkan tatabu, maka ia wajib untuk melaksanakannya dengan tatabu. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Adapun apabila dia mensyaratkan tatabu, maka wajib dia lakukan. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim mereka berada di atas syarat-syarat mereka. Karena itu dalam kaidah usul dikatakan wa kullu syartin lazimun lil aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi. Setiap syarat itu adalah wajib untuk dipegang oleh orang yang membuat akad tertentu, baik dalam pernikahan dan lain-lainnya. Termasuk juga dalam i'tikaf. Kalau seseorang mensyaratkan tatabu ini berurutan, maka dia wajib untuk melaksanakannya secara berurutan. Kemudian ada hal yang lain yang perlu kita perhatikan juga. Para ulama mengatakan kalau seandainya seseorang bernazar satu hari ini hitungan atau bukan ikhwah? Jelas satu hari adalah hitungan. Maka tidak boleh ia memisah-misahkannya bisa'at dengan terbagi menjadi beberapa waktu, beberapa saat. Tidak boleh. Misalnya saja dia hitung satu hari ini berapa jam? 12 jam. Satu hari adalah 12 jam. Kalau satu hari semalam 24 jam. Kalau seandainya dia bernazar satu hari, kemudian dipisah-pisah menjadi beberapa jam. Misalnya hari Senin ia i'tikaf 2 jam. Hari Selasa i'tikaf 2 jam. Sampai apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Masing-masing hari tersebut dia puasa 2 jam. Tidak boleh seperti ini. Namun kalau dia bernazar satu hari, maka dia wajib melaksanakan nazarnya selama satu hari, yaitu semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian musannif rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wala tadkhulu lailatun yauma nadrihi, dan tidaklah masuk lailatun malam hari yauma nadrihi, hari ia
bernadar pada hari tersebut. Wala tadkhulu lailatun yauma nadrihi. Kalau seseorang bernadar i'tikaf selama 1 malam, maka dia tidaklah kemudian diwajibkan i'tikaf selama sehari semalam. Ya. Demikian juga kayaumin, tidak pula masuk ini yaum, ini hari, ini siang hari maksudnya, yang dimulai kapan? Terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, ya. Lailata nadriha. Lailatan malam yang ia bernadar pada malam tersebut. Nah, jadi kalau malam tidak masuk pada siangnya, siang tidak masuk malamnya. Karena memang yang namanya malam secara syar'i, kita ulang lagi, secara syar'i adalah dimulai dari kapan ikhwah? Tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Yang namanya siang atau yaum adalah terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, karena itu wala tadkhulu lailatun yauma nadrihi ka yaumin lailata nadriha. Nah. Kita masuk pada pembahasan yang lain. Wala yakhruju mu'takifu. Akhirnya kita cukupkan sampai di sini. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman dengan baik apa yang kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu kana ghafurur rahima. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamil Rahman As-Salafi.